ya biasa, terus diuruk, ditutup, ya pulang, kotor kita. Dikasih uang Pak, banyak waktu itu, $1.000 satu orang, lumayan 15 juta, ya. $1.000 saya dikasih, saya 1.000, dia 1.000. Baju kan kotor, dari siang pulang mandi dulu. Saya bilang, tar habis mandi, ya kita makan di rumah makan Cina. Itu kalau di Saudi makan Cina itu mahal. Tapi kalau makannya itu cumi-cumi, udang di tahun 90-an itu mahal. Ada di Sultanah situ rumah makan Cina. Ya udah, saya mandi bersih, saya tunggu teman saya ini, nggak datang-datang. Soalnya ini lama betul mandinya kata saya. Saya datangin ke tempat dia, mandi bersih, sholat. Habis sholat, ini jarang-jarang saya lihat dia begitu tuh, jarang-jarang. Gitu. Sholat, habis sholat itu zikir. Saya bilang, kita jadi nggak ke rumah makan Cina kata saya. Nggak usah lah, kita masak Indomie aja. Saya bilang, kalau cuma Indomie kan nggak usah masuk liang kubur tadi. Kalau cuma beli Indomie saya masih punya uang tadi, nggak harus ke kuburan kayak tadi. Anak ini berubah lah, total berubah, istiqomah. Nggak, malam itu saya tunggu. Biasanya malam itu nanti dia lapar, itu adanya dikerjain. Tahu-tahu bangunin saya jam 3 malam. Saya nggak bangun itu. Saya bangun, ada apa? Saya mau subuhan di Masjid Nabawi. Saya bilang, yaudah saya ikut. Jarang-jarang nih dapat hidayah di mana nih, taufiknya di mana ini kata saya. Ikut saya. Habis sholat subuh itu lama di Raudhah, kan sepi dulu kan ya setiap orang sholat azan itu masih bisa masuk ke Raudhah tahun 90-an. Di Raudhah itu saya ajak pulang, nggak pulang. Kita kuliahin aja, nggak usah lah. Jangan dunia terus kita pikirin. Ya terus, ya. Betul-betul nggak ada Pak. Sampai jam 1 siang itu nggak ada. Saya pikir-pikir kemana ini anak. Saya begitu selesai belajar, saya ke Masjid Nabi, masih ada di Raudhah. Gitu. Dulu kan Raudhah itu ditutup perempuan tetap separuh, Pak. Yang laki itu tetap bisa tahun 90-an. Jadi ada di situ. Zikir, saya bilang nggak makan. Saya udah karunia puasa, jarang-jarang nih. Puasa Asyura aja nggak puasa. Ini hari apa kata saya puasa? Bukan istiqomah. Saya lihat ini perubahannya luar biasa. Ya tapi manusia begitu kan. Al-iman itu yazid wa yanqus. Kadang istiqomah, kadang berantakan. 3 bulan mulai cengar-cengir, senyum, ya kan? Mulai begini ya. Saya bilang udah kembali nih. Setelan awal al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Memang setelan pabriknya kata saya. Setelah 3 bulan mulai Pak main bola, mulai lama-lama kembali. Seperti dulu ya main biliar lagi, ada jamaah lagi, subuh kadang-kadang gabung dengan duha. Saya penasaran, saya deketin. Lu gimana kata saya? Kemarin kayak udah Imam Ghazali kata saya. Sekarang Imam Musalladir. Oh dia cerita betapa pengalaman melihat jenazah, memasukkan jenazah ke liang kubur itu nasihat yang jauh lebih dahsyat dari rangkaian kata seorang kiai yang punya kemampuan retorika yang hebat. Dia bilang sama saya gimana nggak berubah? Itu yang kita mandiin jenderal, gagah betul. Coba akhir hidupnya orang, dia apa-apain diem. Tuh mayat udah ngakal lagi Pak. Kok kita tusuk pakai silat, kemarin diem aja itu. Coba bangun lagi, repot kata dia kan. Bisa ngamuk nyarap katanya. Itu coba ya. Itu kan kita datang ke acara seperti ini. Itu kan ngasih nasihat sama kita. Ini haul kedua almarhum. Jangan-jangan tahun depan haul pertama siapa yang ngomong? Saya nggak mau, belum tahu saya. Haul pertama ya kita nggak tahu. Ada orang sehat walafiat Pak. Tahlilan 7 hari orang sehat ketawa subuh-subuh masjid umumin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketawa waktu tahlilan semalam, subuh mati. Maghribnya tahlilan dia malam pertama. Siapa yang tahu? Umur tuh nggak ada kalidahnya. Mati nggak pakai absen. Kalau mati pakai absen, kasihan yang namanya Ahmad. Yang nyantai Zainuddin. Kenapa? Z. Lo mati itu
kecil itu punya guru, Pak. Saya tahu ceritanya bohong, tapi buat saya itu berbekas. Orang itu nggak akan bisa lari dari yang namanya takdir kematian. Orang tuh hidupnya itu sebetulnya pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nggak bisa lari. Dulu guru saya cerita, bohong ini, tapi membuat saya itu sampai sekarang yakin kalau mati itu nggak ada apanya itu, nggak ada kaidahnya, nggak ada rumusnya. Kata dia, ada orang soleh, saking solehnya itu malaikat maut waktu mau nyabut nyawa dia masih tahu. Kiai, saya dapat tugas Kiai, nyabut nyawa Kiai ntar jam 8. Sekarang masih jam 6, saya kasih tahu dulu sama Kiai. Ini cerita main-main Pak, tapi nanti ada cerita benernya. Kata guru saya itu, karena Kiai dikasih tahu, terus Kiai itu ngomong, baik betul ini malaikat maut. Maka dikasih nasi uduk Pak, pagi-pagi. Mungkin malaikat maut Betawi ini ya, dikasih nasi uduk. Ya ini kan cerita bohong Pak, masa malaikat makan nasi uduk kan gitu. Saya masih kecil ini ceritain. Makan, ngantuk malaikatnya. Karena ngantuk tidur, Kiai itu ngambil catatan. Kata Kiai, gue mau lihat catatan bener gak gue mati jam 8. Diambil. Ternyata Kiai itu nomor 1 jam 8 Pak. Jadi di kertas tugasnya itu ada 200 nyawa mau dicabut sehari. Kiai itu nomor 1. Kata Kiai, gotip itu karena yang nomor 200 naik ke nomor 1. Kiai itu yang nomor 1 buat persiapan tobat ditaruh di nomor 200. Beres urusan. Bangun malaikatnya. Kata malaikat, Masya Allah Kiai, baru kali ini saya mengerjakan tugas cabut nyawa, sempat istirahat dulu, tidur pagi. Kiai baik benar. Karena Kiai baik benar, saya mau izin sama Allah supaya nyabut nyawanya ditukar. Bukan dari nomor 1, tapi dari nomor 200. Orang kalau mau mati aja. Guru saya satunya lagi, cerita yang lurus ini Pak. Dulu di Arab, orang tuh kalau gali sumur itu nggak dikasih dinding. Kalau orang Jawa kan sumur itu di semen Pak. Jadi nggak bisa orang tuh ketebur. Kalau Badui itu seenak-enaknya fa'alun lima yurid itu di Mekah itu. Asal gali nggak dikasih dinding. Maka ada orang Pak lagi ngadu burung merpati itu, ngelihat ke atas, mundur, masuk sumur Pak. Satu hari satu malam teriak-teriak dia, tolong. Alhamdulillah ada orang dengar. Karena ada orang dengar kayak Nabi Yusuf itu, dikasih tali, diangkat. Begitu diangkat kan gemetar nih Pak orang. Sehari semalam dalam sumur. Begitu gemetar, ya kayak shock begitu, dikasih teh manis Pak. Ya, diaduk segelas. Begitu segelas minum, tenang. Orang nanya, yuk gimana bisa masuk sumur kemarin? Dipraktekin Pak. Dia ngomong begini, kemarin gua kan main burung nih. Burung di atas ada 2 kari, cakep banget. Yang satu ternyata ada burung elang. Itu sambil ngomong, sambil dia praktekkan. Tanpa sadar, kecebur lagi, mati. Jadi kalau yang kecebur beneran nggak mati, yang kecebur niatnya untuk menjelaskan malah mati. Guru saya tanya, kok bisa mati guru yang kedua? Yang pertama kok nggak mati? Kata guru saya begini, katanya ke kita nih, Allah itu sudah kasih takdir sama orang tadi. Lo selama hidup minum teh 1000 gelas. Waktu dia kecebur sumur kemarin, dia udah minum 999. Kan masih sisa 1 gelas. Kalau dia mati, kan nggak mungkin Pak takdir di amandemen. Memang undang-undang, ya undang-undang pilkada bisa kalau berani di amandemen. Tapi kalau takdir nggak bisa di amandemen. Ini nyisa segelas. Maka kata Allah harus hidup untuk menghabiskan jatah minum. Begitu dia minum harus mati. Karena kalau nggak mati dia dehidrasi. Kan jatah minumnya udah habis. Gitu. APBN-nya kan nggak bisa ngutang lagi, udah habis. Gitu. Ya, ini kalau dipikir-pikir Bapak, itu namanya kematian. Kita datang malam hari ini, sejatinya kita sedang menasihati diri kita.
Wa anna ila rabbikal muntaha. Kau boleh pergi kemana aja. Maka saya hari ini sejatinya ya takut loh datang ke sini. Soalnya saya harus pergi jauh nih. Saya ini belum tidur Pak. Kemarin dari Medan. Dari Medan saya ke Jambi. Dari Jambi malam nggak tidur. Karena nggak tidur, saya habis subuh itu ngaji, tanggung nih kata saya. Jalanannya jauh, jadi saya nggak tidur sampai subuh. Habis subuh ternyata masih disuruh kuliah subuh. Saya bilang udah, saya naik pesawat yang jam 8. Enak kan? Habis kuliah subuh ke bandara, tidur di pesawat, nanti Jumatan juga tidur. Orang kalau susah tidur Pak, paling gampang kan Jumatan. Ya, makanya saya udah nggak pernah jadi khotib, sakit hati. Iya, saya di masjid mana aja, kok bisa sama setelan pabriknya gitu. Ya, mau di Jakarta kayak di Surabaya kayak di Arab, asal udah innal hamdalillah, itu rasa ngantuk tuh datang. Yang asalnya nggak ngantuk tuh ngantuk. Kalau sudah Allahumma ghfir, nggak usah dibangunin. Ayam nunduk tuh otomatis dan langsung seger, nggak pakai apa-apa. Jadi bapak-bapak kalau kebanyakan stres mikirin Indonesia, nggak usah ke dokter Pak, Jumatan. Saya udah planning gitu, tahu-tahu pesawatnya delay. Jadi sampai Jumatan baru terbang, habis Jumat saya punya acara di Menteng, terus ke sini. Saya takut juga ya, pergi jauh-jauh, ntar matinya di mana ini di Pelamampang katanya. Kenapa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Orang boleh pergi jauh kemana, tapi dia pasti pulang. Oleh karena itu, acara tahlilan kayak gini itu ngajarin kita, kamu manusia itu boleh pergi kemana aja. Mau ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, sejauh apapun kau pergi, jangan lupa satu hari nanti kamu pasti akan pulang. Entah di mana, kapan, dengan cara apa, tapi pasti apa ini? Pulang. Jadi kalau kita tahlilan ini Pak, jangan menganggap yang untung itu yang almarhum. Kita kadang-kadang begitu kan, jelek banget niat kita. Gua datang tahlilan cuman aqua doang, udah gua kirimin doa, berapa itu nilainya, Masya Allah. Lo pikir dagang beras ada harganya gitu loh. Lah ini kita yang untung, selalu ada remnya. Kalau orang tuh ingat kematian, ingat kuburan, itu remnya itu ada. Saya juga kepengen jadi pejabat. Siapa nggak pengen jadi pejabat? Saya sering ikut pejabat Pak, enak. Saya diundang di Sumatera Utara itu, karena yang undang pejabat itu dari pesawat, nggak ke bandara saya, di pintu pesawat tuh turun ke bawah mobil, gitu. Ceramah, kata saya ini waktunya mepet Pak, tenang, nanti keburu ke pesawat. Gimana caranya? Nanti Gus langsung ke pesawat. Bener nih kata saya, karena yang punya negara percaya saya, ya kan? Enak betul jadi pejabat. Rasa-rasanya, saya kepengen loh jadi pejabat. Kadang saya liatin gitu ya, Pak Anies, Ganjar, Prabowo, kalau lihat fotonya, kan muka saya kan nggak kurang market friendly. Ya, kayaknya saya kalau sama Ganjar cakepan saya, sama Jokowi cakepan saya. Ayo kalau seandainya berbasis ini pakai jas, pakai dasi, ya, di make upin, glowing, rasanya muka saya cakepan. Tapi kenapa yang jadi Pak Jokowi? Udah takdirnya aja. Saya nggak mau jadi kayak gitu Pak. Kenapa? Kalau saya nanti masuk surga, hisab di akhirat, itu kan yang dihisap cuma rumah saya, paling banyak santri saya. Loh kalau presiden Pak, orang Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote, ada yang lapar satu, itu presiden antri Pak dihisap. Tunggu dulu presiden, yang janda tua tuh sono, ya kan, kelaparan, anak yatim nangis, ini begini, waduh ribut. Kalau kita ingat itu, rasanya untuk meninggal itu lebih enak kayak kita ini. Asal amanah dikerjakan, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, tadi putra beliau itu luar biasa. Ayah pasti sekarang sedang bahagia. Oh iya, karena acara seperti ini itu bagian dari birrul walidain. Dua ayah saya kasih tahu, kata ayah saya gini, nggak ada wirid yang lebih tajam, nggak ada hisab yang lebih keren, nggak ada amalan yang arja fitbil qabul indallah itu melebihi dari birrul walidain. Birrul walidain itu dahsyat. Kenapa? Ini coba. Kan dulu sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'dihim. Saya masih bisa berbakti gak sih sama orang tua? Kalau orang tua saya nggak sudah meninggal, apa kata Nabi? Bisa. Nasihat Nabi itu singkat. Mendoakan orang tua, meminta ampunan untuk
orang tua. Yang paling penting nih, tadi karena berisik soal masjid tadi, itu Nabi mengatakan wa infadu ahdihima min ba'dihima. Al-ahdu itu, kata Syekh Sya'rawi dulu di Mesir, al-ahdu itu bukan janji aja. Bukan janji kalau ayah janji ya, kalau tanah sana laku, tolong separoh ya, amal jariah ke masjid, meninggal, janji orang tua dilaksanakan anak. Bukan itu aja. Kata Syekh Sya'rawi dulu di Mesir, wa infadu ahdihima itu meneruskan kebiasaan orang tua. Orang tua dulu tuh punya kebiasaan apa? Maka setelah orang tuanya tidak ada, itu diteruskan sama siapa itu? Anak. Orang tuanya suka sedekah, anaknya suka sedekah. Orang tuanya suka majelis taklim, anaknya meneruskan di majelis. Orang tuanya suka sama guru, anaknya suka sama guru. Orang tuanya takzim sama habaib, maka anaknya juga takzim sama dzurriyyah Rasulullah. Itu yang kayak begitu. Di akhirat itu Pak, yang paling ditunggu sama orang tua itu ya itu. Ya, kalau tidak percaya Bapak mati. Ya, kalau Bapak mati jamin nanti Bapak di kuburan juga sodakta bener is. Nggak ada yang lebih dinantikan sama orang tua itu, sama semua yang meninggal, kecuali seperti sekarang. Imam Ghazali itu di Ihya itu cerita, bukan cuma Imam Ghazali, Bapak yang ngaji Fathul Mu'in itu di I'anatul Talibin juga ada, yang ngaji Al-Mu'jamnya Imam Tabrani, Syu'abul Imannya Imam Al-Baihaqi, itu ada cerita keren. Imam Ghazali yang saya ngaji langsung itu, Imam Ghazali itu bilang begini, pada satu masa itu terjadi yang namanya ta'un. Ta'un itu wabah penyakit kayak corona kemarin, orang mati banyak banget. Maka ketika ada ta'un, kata Imam Ghazali, karena rajulun yahtalifu ilal jabbanah. Ini ada orang laki, kerjaannya mondar-mandir ke kuburan. Kalau bahasa sekarang tuh relawan. Jadi kalau ada orang mati, dia urusin, dia kubur. Selesai ngubur, cari yang mati lagi, dikubur. Begitu kerjaan dia, setiap hari yaumat ta'un. Kemudian kalau sudah selesai ngubur tuh, sore, kan dulu gak ada listrik Pak. Jadi kalau sore, orang tuh kan takut kuburan gelap, pulang. Sebelum pulang, waqafa ala babil qabri, berhenti di pintunya kuburan. Kan kuburan dia ada gapura. Sebelum pulang dia berhenti. Da'a bi arba'i kalimat. Dia doa cuma dengan 4 kata. Doa itu kata Imam Ghazali sejatinya itu bukan soal redaksi. Itu bukan soal panjang dan pendeknya doa. Tapi hati yang doa itu wusul kepada Allah. Maknanya itu yang paling penting. Bukan redaksinya. Orang kadang-kadang ngarang doa itu cakep banget balaghahnya, tapi nggak ada maknanya dalam hati. Ada orang redaksinya sederhana, tapi auqa, dia itu masuk di dalam hati. Itu doa yang mustajab. Kata Imam Ghazali ini orang doa cuma 4 di depan kuburan tuh, singkat betul. Rahimallahu hurbatakum wa anasa wahsyatakum wa qatajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum. 4. Nggak pakai Allahumma gfir, nggak panjang-panjang. Begitu sampai di babul qabri, itu orang bilang gini, rahimallahu hurbatakum. Mudah-mudahan dalam keterasingan gharib, Allah itu memerlukan rahmat. Kan pindah rumah Pak. Kita pindah rumah nih, ya, masih sama-sama di Jakarta Selatan, pindah ke Petukangan, malam pertama nggak bisa tidur. Kenapa? Rasanya asik. Itu masih sejaksel. Gimana pindah ke akhirat? Gitu. Rasanya kayak apa? Rahimallahu hurbatakum wa anasa wahsyatakum. Kuburan tuh serem banget. Mudah-mudahan Allah jadi anis yang mendampingi dengan kasih sayangnya di alam kubur. Wa tajawaza an sayyiatikum, Allah ampunin dosanya, wa qabila hasanatikum, yang bagus-bagus diterima. Selesai doa itu pulang dia. Dia kerjakan itu berhari-hari. Pada satu hari, data yaumin, orang ini kemalaman, yang meninggal kebanyakan hari ini. Selesai jam 9 malam. Begitu jam 9 panik. Biasanya jam 5 sore. Udah gelap, gue pulang naik apa ini? Maka dia begitu selesai mayat terakhir, jam 10 malam, pulang lari ke rumah. Nggak pakai doa.
Sampai di rumahnya, dia mandi, dia makan, tidur. Begitu dia tidur, kata Imam Ghazali, orang ini mimpi. Fa'idha biya khalqun katsir. Rumahnya itu dikepung orang. Kanan, kiri, depan, belakang tuh orang datang ke rumah ini. Dia nggak tahu muka orang-orang ini. Maka dia tanya dalam mimpi, Man anton, kamu siapa? Kalau nyari bansos sudah nggak ada. Bebas sudah selesai. Kan gitu kan? Nggak ada bansos. Kalau mau cari bantuan bukan di sini. Kalian tuh man antum. Apa kata mereka? Nahnu ahlul maqabir. Kami ini penduduk kuburan. Awat tanah bihadiyatin. Kamu nih tiap sore memanjakan kami. Kata orang tadi apa? Kamu tiap sore itu doa kan? Rahimallahu gurbatakum wa anasa wahsyatakum wa qabila awatajawaza an sayiatikum wa qabila hasanatikum. 4 doa, 4 kata doa yang kamu sampaikan itu luar biasa. Selesai kamu doa, malaikat Jibril itu datang, Pak. Kata orang-orang kuburan, ngapain? Bagi-bagi Samsung sama iPhone. Kalau nggak percaya mati, nanti dapat. Ya? Bagi-bagi Samsung sama iPhone. Ngapain? Ada GoFood di dalamnya. Kata Jibril, nih ya, ada GoFood. Lu mau ngapain aja? Aplikasi Telkomsel akhirat. Masya Allah, kata dia. Begitu kita pegang, gue pesan Starbucks kuburan. Kan halal Pak, nggak dong Israel kan kalau Starbucks kuburan nih. Kopi susu, roti bakar, nasi goreng, sate, pesta. Nanti jam 3 sore besok, kan dia doanya jam 5 sore nih. Kalau jam 5 sore didoakan sama kamu, itu kami itu sampai jam 3 sore. Begitu jam 3 sore muncul notifikasi. Saldo mau habis. Ya. Kata dia, terus gimana? Tunggu. Lihat, jam 5 dia doa lagi. Itu namanya top up. Jadi di kuburan bisa top up. Ya, ya itu top up. Asal apa ini? Tahu cara top up-nya. Orang tuh doa lagi, penuh lagi saldonya. Wah, macam-macam nih. Ada Shopee, semuanya lengkap. Besok sore begitu lagi. Hingga tadi jam 3 notifikasi saldo tinggal 100.000. Saya belikan minuman jus, tahu-tahu jam 4 habis. Jam 5 kok nggak ada yang top up. Saya pikir apa jaringan Telkomsel ada gangguan di alam barzah, kan gitu kan? Apa paketnya habis? Saya tanya sama Jibril, komandan, ini bagaimana? Oh nggak ada, itu unlimited itu saldonya banyak itu jaringannya sehat. Kok nggak ada? Ya nggak ada yang top up. Coba lihat. Jadi kita ini perlu berpikir, nanti ada nggak anak keturunan kita, zuriyah kita yang top up untuk kita menghadapi wahsyatul qabr. Ini yang terakhir, guru saya itu cerita, jenazah di kuburan itu ada yang perilakunya kayak pengemis. Bapak tahu pengemis? Pengemis itu di masjid kalau hari Senin nggak ada, hari Selasa nggak ada, tapi kalau hari Jumat ada pengemis. Ada nanti arwah orang itu kelakuannya kayak pengemis. Kenapa? Karena nggak pernah didoain sama keluarganya nih. Nanti hari Jumat kan ada khotib tuh, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum. Kan orang dapat juga gua akhirnya dong. Nih lihat, pagi-pagi itu semua arwah siap-siap nih yang mental pengemis mau berangkat ke kuburan, kecuali satu orang dia nggak mau ke masjid. Lo nggak ke masjid? Sorry, beda level. Lo kan arwah du'afa, mustadafin, fuqara, mustahik zakat. Kalau saya sorry, beda level. Gua arwah orang kaya nih, ya kan? Untuk apa saya ngemis doa di masjid, sementara setiap sholat 5 waktu anak saya, cucu saya, murid saya kirim doa sama saya. Untuk apa saya jadi mengemis doa di sana, sementara saldo doa saya banyak. Jadi orang sini bisa milih nih, ya? Mau istiqomah miskin dunia akhirat, apa miskinnya minimal di dunia aja, tapi di akhirat nanti jadi orang apa ini? Orang kaya. Ini intinya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita mengadakan acara haul.
kita dapat nasihat dari kematian agar kita dalam hidup ini ada remnya, nggak ngegas dulu terus. Dalam hidup ini kita diingatkan bahwa hidup itu bukan cuma di sini dan sekarang, tapi di sana dan di masa yang akan datang. Makanya Bapak kalau rajin sholat, Pak, keren itu Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu Malik. Malik itu artinya pemilik. Malikun tanpa panjang itu artinya raja. Allah itu berkuasa pada hari kiamat. Padahal hari Senin juga Allah kan, hari Selasa juga Allah. Itu ayat mestinya Maliki Yaumil Itsnain, Maliki Yaumil Tsulatsa, Maliki Yaumil Arbi'a, Khamis, Jum'ah. Pertanyaannya, kenapa yang disebut sama Allah cuma satu, hari kiamat? Supaya orang tuh ingat, Pak, hidup tuh nggak di sini dan sekarang, tapi hidup itu di sana dan di masa yang akan datang. Kita datang kayak begini, ingat itu. Yang kedua, tadi semua yang sudah meninggal tidak ada yang dia bayangkan dan dia impikan melebihi dari doa ul ahya, melebihi dari amal jariah apapun, amal soleh apapun yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kalau satu hari nanti sudah datang takdir Allah untuk kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah membersamai kita semua, Allah menuntun kita semua untuk bertemu dengan rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah awfadal jaza kepada guru kita Al-Mukarram Gus Kiai Haji Muhammad Faiz Kiai Syukron Ma'mun yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya yang begitu luar biasa. Gus, mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan acara selanjutnya yakni doa penutup pada kesempatan yang mulia ini akan disampaikan oleh guru kita